的药材，最低只能练4年。一品丹药都是奢侈的享受。罢了，我先试试。我的脸。多日不见，孩子，就是你大哥娃子，别动怒，不杀你。娘子抓回去，好好玩。滚！行，拳法。5大势力联合起来，水火土5帝联手都不是我，极为有野心。送比下去。结衣，这次关乎我们火星山的面子。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Danghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-453. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 452. Sebelumnya, Muyun telah sampai di sebuah dunia. Meskipun dirinya selamat, tapi kondisi Muyun tidak bisa dikatakan baik-baik saja, karena efek jiwa sejatinya yang tidak bisa menyatu dengan sempurna. Maka itu pun telah membuat Muyun tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Untung saja ada pria bernama Niwa yang menemukan Muyun dan merawatnya hingga setengah tahun itu. Muyun bersyukur bisa ditemukan oleh ibu dan anak ini, karena jika tidak, kemungkinan besar Muyun akan meninggoy. Hanya saja masalah muncul di sini karena bagaimanapun ada beberapa orang yang datang kemari. Dia ingin membawa Niwa Ming untuk dijadikan sebagai selir oleh Tuan Chan. Namun Niwa tidaklah diam dan memberikan perlawanan kepada mereka. Hanya saja Niwa tidaklah kuat yang membuat dirinya pun menjadi babak belur. Alhasil Niwa Ming pun akan menuruti kemauan dari mereka. Akan tetapi bukan berarti Niwa akan diam saja, sebab dia itu pun kembali melakukan penyerangan. Hingga Muyun pun bertindak untuk menyelamatkannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat Muyun yang bisa bangun membuat semua orang di sana terkejut. Selain itu, Muyun juga cukup kesal dengan perkataan Li Fugi sebelumnya. Alih-alih sadar, dia ini justru kembali menghina Muyun, yang tentu saja ini semakin membuat Abang Muyun marah. Hanya dengan satu hentakan kaki saja, Muyun telah berhasil menciptakan sebuah ledakan kekuatan yang membuat Li Fugi terpental dan tentu saja dia langsung meninggoy. Kedua rekannya menjadi begitu panik, sedangkan Muyun berencana untuk memberikan hukuman yang sama kepada mereka. Karena baginya, ranah gua spiritual bukanlah apa-apa di hadapan sosok kuat seperti Muyun. Niwa Ming pun penasaran siapakah Muyun yang sebenarnya. Apakah dia itu masih sama seperti yang mereka kenal? Muyun pun memperkenalkan dirinya. Niwa Ming pun bangun dan juga sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Terlebih lagi ketika Muyun memberikan pengobatan kepada Niwa. Muyun agak kesal kepada Niwa karena sebelumnya dia telah menganggapnya sebagai pria bodoh. Wajar mengapa Niwa begitu kaget, pasalnya ia tidak pernah menduga kalau pria bodoh yang selalu dirinya angkat ternyata adalah pria yang sangat hebat. Niwa pun meminta maaf mengenai perkataan dia sebelumnya. Melihat ada sebuah kesempatan, para anak buah Li Fugi dan juga kepala desa pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Ini pun membuat Niwa Ming ketakutan karena bagaimanapun Tuan Chen itu sangatlah kuat dan memiliki begitu banyak anak buah. Jadi dia takut hal buruk akan terjadi kepada mereka. Sebab beberapa anak dari Tuan Chen adalah murid dari Gunung Huoxing. Niwa Ming pun meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Tapi tentu saja mereka tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Muyun pun menenangkannya dan lebih baik Niwa Ming ini duduk sambil beristirahat saja. Karena setidaknya butuh setengah jam bagi orang-orang itu untuk datang kemari. Jadi sambil menunggu kedatangan mereka, maka Muyun pun memutuskan untuk mengeluarkan tungku abadi.
Niwa kembali terpukau karena inilah pertama kalinya dia melihat tungku abadi. Dia pun menjadi begitu bersemangat sambil menanyakan apakah Muyun bisa membentuk sebuah pil. Tentu saja dia bisa, dan Muyun itu berencana untuk membuatkan Niwa sebuah pil kelas 4. Tapi Niwa menganggap kalau pil itu tidak akan dapat dirinya tahan. Bahkan dia sendiri belumlah pernah merasakan pil kelas 1 yang dirinya anggap sebagai barang mewah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika dirinya memakan pil kelas 4. Yang notabene dirinya tidaklah bisa memakan pil apapun. Alasan Muyun hanya bisa membentuk pil kelas 4 saja adalah karena kondisi tubuhnya yang belum stabil. Yang semakin membuat Niwa penasaran sebenarnya Muyun itu berada di ranah apa. Sampai-sampai menganggap pil kelas 4 adalah pil yang paling mudah dirinya buat. Tidak mau membuang waktu lagi, Muyun pun melakukan pembakaran dan juga memasukkan bahan-bahan yang ingin dia murnikan menjadi pil. Api yang Muyun keluarkan sekali lagi membuat Niwa kaget, pasalnya itu adalah api langit. Tidak banyak orang yang bisa memilikinya. Namun Muyun dah mudah menggunakan api tersebut dan membentuk sebuah pil. 牛啊，4品丹药的药材，最低只能练4品。1品丹药都是奢侈的享受。罢了，我去试试。 Muyun terus saja melakukan permunian hingga tidak lama kemudian dia sudah selesai. Dan pil kesempat pun telah berhasil Muyun murnikan. Dia pun memberikan semua ini kepada Niwa. Muyun memintanya untuk mencoba dulu karena bagaimanapun ini adalah pil kelas 4 pertama yang dimakan oleh Niwa. Baru saja memakannya, energi yang begitu melimpah pun mulai dia rasakan. Niwa langsung saja memanfaatkan kesempatan tersebut. Sedangkan untuk Niwa Ming, Muyun berikan sebuah pil juga. Yang mana pil ini dapat memperpanjang umur hingga menghilangkan penyakit dalam. Ketika Niwa Ming memakannya, seketika saja tubuhnya pun terasa jauh lebih ringan. Bahkan kini kedua tangannya yang penuh akan luka hilang begitu saja. Selain itu, perubahan juga ada pada wajahnya. Muyun merasa lega karena bisa membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Niwa pun juga telah menyelesaikan latihannya. Dia pun menjadi begitu terkejut sebab kini ibunya telah kembali seperti dulu. Bahkan bisa dikatakan dia ini jauh lebih muda dibandingkan sebelumnya. Niwa sendiri sampai tidak menduga kalau di hadapannya adalah ibunya. 我的脸， Tidak hanya dia saja yang mengalami perubahan, namun Niwa juga. Karena dia sudah berada di ranah alam spiritual gua tingkat 2. Niwa juga tidak menduga dengan satu pil dia bisa meningkatkan kekuatan secepat ini. Niwa pun meminta putranya untuk berterima kasih kepada Muyun, sebab berkat dia jugalah mereka bisa selamat. Tapi Muyun meminta untuk tidak perlu melakukan hal tersebut. Jika bukan karena mereka yang selama 6 bulan ini merawatnya, maka mungkin Muyun sudah mati sejak lama. Di tengah kondisi yang begitu bahagia ini, masalah pun kembali datang. Yang mana kemungkinan besar ini adalah kedatangan Tuan Chen bersama pasukannya. Melihat Niwa Ming yang semakin cantik membuat Tuan Chen semakin tergoda kepadanya. Ia sungguh tidak menduga kalau Niwa Ming akan menjadi semakin cantik saja. Ia pun sudah tidak tahan untuk menjadikannya sebagai selir. Tapi Niwa langsung saja melindungi ibunya dari kebejatan Tuan Chen. Di sini Tuan Chen memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena tidak lama lagi Niwa akan memanggilnya sebagai ayah. Dan posisi yang dirinya miliki saat ini, maka sangatlah mudah bagi Tuan Chen memasukkan Niwa untuk bergabung dengan Gunung Haoxing. Tapi Niwa tidaklah terlalu peduli dengan janji-janji yang dia berikan. Jadi lebih baik Tuan Chen itu pergi dari hadapannya. Tuan Chen semakin kesal saja kepadanya, terlebih lagi ketika melihat Lu Fugi yang telah koit. Membuat dirinya yakin kalau sosok pria tampan di hadapannya pasti adalah pelakunya. Jadi dia pun menanyakan siapakah dia yang sebenarnya. 多日不见，孩子，就是你大哥娃子，别动怒。你个老不要脸的东西，滚！ 你是谁？ Tuan Chen meyakini kalau Muyunlah pelaku yang telah mencopot kaki Lu Fugi. Dan begitu santuy, Muyun hanya duduk saja tanpa menanggapi pertanyaannya. Tentu saja tindakannya itu membuat Tuan Chen marah. Jadi dia akan memberikan kesempatan kepada Muyun selama dia itu mau memotong tangannya sendiri. Karena dia bisa saja mengampuni nyawanya. Ini semua dirinya lakukan hanya untuk Niwa Ming saja.
Namun Muyun sama sekali tidaklah takut dengan ancaman Tuan Chen. Bahkan dia sama sekali tidak mempedulikan semua itu. Tuan Chen semakin kesal dan meminta Muyun untuk segera bertindak dan jangan sampai membuang waktunya terlalu lama. Karena bagaimanapun dia ingin membawa Niwa Ming untuk menjadi selirnya. Muyun pun meminta mereka untuk pergi. Alih-alih menuruti perkataannya, para bawahan Tuan Chen malah berniat untuk menyerangnya. Kun. Niwa berencana untuk memberikan bantuan dan Muyun pun mempersilakannya. Tapi menghadapi 4 orang sekaligus membuat Niwa agak takut. Untung saja ketika orang-orang ini hendak melakukan penyerangan, Muyun pun bertindak. Ia meminta Niwa untuk melihat bagaimana teknik tinju yang dirinya gunakan. Hanya dalam hitungan detik saja, Muyun berhasil mengalahkan orang-orang itu. Bahkan mereka sama sekali tidaklah bisa berbuat apapun di hadapan Muyun. Semua ini tentu saja mengejutkan Tuan Chen karena pasukannya dikalahkan dalam sekejap mata. Muyun menanyakan apakah Niwa sudah melihat dengan begitu jelas gerakannya. Tapi Niwa sama sekali tidak tahu apa yang telah Muyun lakukan. Muyun pun sadar kalau otak Niwa sepertinya tidak sebesar tubuhnya. Tuan Chen yang kesal anak buahnya dikalahkan mulai bertindak. Kekuatan yang dia keluarkan memang cukup hebat. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Muyun. Ia bahkan hanya dalam 1 kali serangan saja mengalahkan Tuan Chen. Kejadian ini sungguh membuat Niwa terkejut sekaligus terkesan. Karena sudah seperti ini, maka Muyun dan Niwa tidak akan bisa terlalu lama di sini. Ia pun mengajak mereka untuk segera pergi ke Gunung Huaxing. Di tengah perjalanan, Muyun diberitahu oleh Niwa kalau Gunung Huaxing sudah ada selama puluhan ribu tahun. Namun jika membahas sesuatu yang memiliki sejarah panjang, maka itu adalah rumah surgawi 5 elemen. Niwa pun menjelaskan kalau ini adalah sebuah lokasi sentral dari seluruh dunia kecil 5 elemen. Aura unik langit dan bumi pun dikeluarkannya. Setiap tahun 5 kekuatan utama diharuskan melakukan sesuatu, yakni menyerahkan para murid jenius mereka. Jika hal itu tidak dituruti, mungkin akan ada sesuatu yang besar. Sebab jika kekuatan utama bersatu sekalipun, tidak akan ada yang mampu menghancurkan rumah surgawi 5 elemen. Terlebih lagi, rumah surgawi 5 elemen ini tidak semua orang jenius yang menginginkannya. Beberapa tahun yang lalu, 5 kaisar yakni logam, kayu, air, api, dan tanah bersama-sama bergabung untuk berhadapan dengan rumah surgawi 5 elemen. Tapi mereka dikalahkan dalam sekejap saja karena sosok itu memiliki kendali atas 5 elemen. Mereka sama sekali tidak tahu jenis itu muncul entah dari mana. Sedangkan untuk rumah surgawi 5 elemen sendiri diciptakan oleh kaisar 5 elemen. Sosok ini adalah orang yang ambisius. Yang dia inginkan dari 5 sekte adalah jenius yang tak tertandingi dan memiliki fisik multi atribut agar bisa melanjutkan dominasi rumah surgawi 5 elemen di dunia ini. 5大势力联合起来，水火土5地联手都不是极为有野心。 Muyun pun penasaran apakah di sana terdapat susunan teleportasi. Tapi Niwa sama sekali tidaklah tahu apa yang sedang Muyun bicarakan. Tapi dia harus ingat kalau ada formasi surgawi di rumah surgawi 5 elemen. Jadi mungkin saja itu adalah sesuatu yang dibicarakan oleh Muyun. Formasi ini mungkin hanya bisa diakses oleh orang-orang di tingkat penguasa istana dari surgawi 5 elemen saja. Bahkan rumor mengatakan kalau formasi itu hanya digunakan sekali saja. Namun harus menggunakan kristal spiritual terbaik yang ukurannya sendiri ratusan meter persegi. Muyun merasa begitu tertarik, jadi mereka ini harus secepat mungkin masuk ke Gunung Huaxing. Xiano berpindah ke Gunung Huaxing, yang mana tempat ini kemungkinan berada di gunung berapi. Terlihat ada sosok murid yang bernama Chen Jiyu. Dia meminta untuk menyiapkan segalanya karena bagaimanapun mereka tengah melakukan perekrutan murid baru. Selain itu di sana ada juga seorang wanita cantik bernama Hao Mi'er yang memberikan godaan-godaan manja kepada Chen Jiyu. Ini tentu membuatnya agak malu, terlebih lagi mereka sedang dilihati oleh banyak orang. 送比下去，结衣，这次关乎我们火星山的面子。 Bukannya berhenti, Hao Mi'er malah terus memberikan godaan manja yang membuat para murid yang sedang menyapu merasa iri. Chen Jiyu meminta untuk fokus dengan tugasnya saja dan jangan menonton dirinya yang sedang bermesraan.
Godaan terus diberikan oleh Homier, bahkan dia semakin melembutkan suaranya agar bisa membuat Chen Jiu tergoda. Rencana sepertinya berhasil, Chen Jiu yang sudah tidak bisa menahan diri lagi pun langsung saja membawanya pergi. 反正你也没时间。你呀， Tentu semua ini membuat para murid itu iri. Selain itu, seharusnya Chen Jiu juga membantu mereka, karena ranahnya juga tidak jauh dari mereka. Tapi rekannya menghentikan perkataannya itu karena jika sampai didengar oleh Chen Jiu, maka yang ada dia akan disiksa sampai mati. Tapi murid ini sama sekali tidak takut karena alasan Chen Jiu bisa seberani itu adalah karena Homier. Nah, sesaat kemudian Chen Jiu pun mendapatkan sebuah surat yang harus menghentikan dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Penilaian murid dari Gunung Hosing sepertinya telah dimulai. Tetua ini pun memberitahu yang pertama adalah murid yang masih berusia 15 tahun namun belum membangkitkan gua spiritual tidaklah diizinkan untuk mengikuti ujian ini. Kedua berusia lebih dari 20 tahun namun belum mencapai ranah gua spiritual tingkat kelima. Tidak akan diizinkan untuk masuk juga, sebab tetua ini menganggap mereka hanya sampah saja. Tapi jika mereka bisa masuk kemari, maka Gunung Hosing akan memberikan sumber daya yang melimpah. Ia pun meminta para murid yang tidak sesuai persyaratan untuk keluar dari penilaian. 第一，不得参加考核；五重也不能参加考，就能得到优渥的修炼资源。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.